Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di bab 36 ini beliau hanya menyebutkan satu hadis, demikian pula di bab 37 satu hadis, sehingga kita akan mengambil dua bab insyaallah taala, dikarenakan juga faedahnya masih terkait dengan menyambung silaturahmi yang kita telah ambil di pertemuan kita sebelumnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Ini kadang ada masalah di kita, baik sebelum Islam, baik sebelum mengenal kebaikan. Apakah kebaikan itu tetap dia dapatkan pahalanya setelah dia bertobat, atau gugur juga seperti dosanya? Kan kalau ada orang masuk Islam, perbuatan dosanya dan kejahatan sebelum Islam kan hangus, seperti kembali nol lagi, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. Demikian pula tobat. Ketika seorang sebelumnya Muslim, tapi dia tidak di atas petunjuk Allah, sehingga banyak melakukan dosa dan maksiat, maka dengan bertobat gugur semua dosa sebelumnya. Ini kalau kita berbicara dosa, sudah tidak ada masalah. Dengan Islam, gugur dosa semuanya. Dengan taubat, gugur dosa sebelumnya. Sekarang pertanyaan kita, kalau kebaikan gimana? Sebelum Islam, ada seorang sudah baik sebelum Islam. Sebelum bertobat, Muslim, tapi tidak pernah sholat misalnya. Tidak pernah puasa, tidak pernah berzakat, tidak berhaji padahal dia mampu. Tapi itu sebelum dia dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Hanya saja dia adalah orang yang rajin melakukan kebaikan. Bukan Muslim, tapi sering menyumbang, sering menyambung silaturahmi. Dia Muslim, dia memang melakukan dosa dan maksiat, tapi juga suka membantu. Gimana perbuatan baiknya itu? Apakah juga gugur dengan bertobat, atau tetap tertulis sebagai kebaikan setelah dia bertobat? Ini pertanyaan besar, dan kita akan menjawab dan mendengarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebaikan yang dilakukan sebelum jahiliyah. Imam Bukhari memberikan satu judul khusus di bab silaturahmi ini, bab siapa yang menyambung silaturahimnya di masa jahiliyah, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Beliau bawakan satu hadis. Beliau berkata di hadis ke-70, qala haddatsana Abul Yaman, telah bercerita kepada kami, ini guru dari Imam Al-Bukhari, Abul Yaman, namanya adalah Al-Hakam Ibn Nafi'. Beliau adalah guru dari Imam Bukhari, termasuk guru yang terpercaya, Thiqat. Qala, beliau berkata, gurunya bercerita kepada Imam Al-Bukhari, akhbarona Syu'aib, telah bercerita kepada saya Syu'aib ibn Abi Hamzah, juga sabatun solihul hadith, bagus hadithnya. Qala, beliau berkata, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Kalau ini imam para ahli hadis. Qala, beliau berkata, akhbaroni Urwa ibn Zubair, telah bercerita mengabarkan kepadaku Urwa ibn Zubair, anna Hakim ibn Hizam akhbar, bahwasanya Hakim ibn Hizam dia kabarkan kepada Nabi, mengabarkan kepadanya, annahu qala lin Nabi, bahwasanya dia berkata kepada Nabi tatkala dia datang masuk Islam,
dia berkata kepada Nabi, "Ara'aita umuron kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah." Bagaimana pendapatmu dengan perkara-perkara yang saya dulunya berbuat baik dengannya di masa jahiliyah? Min silatin wa itaqin wa sadaqatin. Ada yang saya lakukan dulu sebelum saya masuk Islam. Menyambung silaturahmi. Itaqah, membebaskan budak. Wa sadaqah, bersedekah. Pertanyaannya satu saja. Fahal li fiha ajrun? Apakah saya mendapatkan pahala jika saya masuk Islam? Pertanyaan besar. Iya, karena kalau dosanya, alhamdulillah. Iya, semua sahabat masuk Islam itu sudah tidak ditengok lagi dan dilihat lagi kejahatannya sebelum Islam. Sahabat ini bertanya yang lain. Kalau kebaikan, apakah masih tetap tercatat pahala setelah saya masuk Islam? Qala Hakim, berkata Hakim bercerita kepada Urwa ibn Zubair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khair." Dengan kamu masuk Islam, maka kamu telah juga mengislamkan, memasukkan catatan pahalanya ke Islam atas apa yang telah lewat, telah berlalu dari apa yang kamu lakukan berupa kebaikan. Ini rahmat Allah. Ini keutamaan dari Allah. Iya. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, meringankan orang-orang yang bertobat itu untuk bertobat. Sama dengan ketika dosanya digugurkan. Ketika orang masuk Islam, dia melakukan kejahatan Islam. Ketika orang bertobat, dia melakukan kejahatan sebelum dia bertobat. Rahmat Islam dihanguskan itu sebelumnya. Karena kalau tidak dihanguskan, tidak ada orang mau bertobat. Terlanjur. Iya, alami. Itu dia akan bilang begitu. Karena percuma saya bertobat kalau dosanya masih tetap tercatat. Dia akan bilang begitu. Rahmat Islam dihanguskan dengan tobat. Ada cerita di Bukhari Muslim, sering disebutkan karena ini kisah nyata, orang yang membunuh 100 jiwa. 100 jiwa. Iya. Dengan dia bertobat sebelum bisa beramal. Bertobat, kemudian dia bentuk tobatnya, dia tinggalkan daerahnya yang dia lakukan kejahatan itu. Dia tinggalkan di perjalanan, belum beramal. Di perjalanan tobatnya ini, dia meninggal. Diambil oleh malaikat rahmat. Padahal belum melakukan kebaikan. Tobat menghapus kejahatannya, dia membunuh 100 jiwa. Sama dengan kisah yang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, nanti pada hari kiamat ada seorang dipanggil di hadapan makhluk seluruhnya, diperlihatkan kepadanya 99 lembar catatan kejahatannya. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Saking banyak kejahatannya, Allah bertanya kepadanya, halaka min hasanah, apakah kamu punya kebaikan? Dia hanya menunduk, dia berkata tidak, karena dia sudah lupa banyaknya kejahatan. Cuman Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, hadir timbangan, innakal yauma lan tudlam, karena kamu hari ini akan didolimi. Karena pada hari kiamat tidak ada orang didolimi sedikit pun, timbangannya adil. Setelah dia melihat dosanya itu 99 lembar, dia berputus asa, tapi kan disuruh hadiri timbangannya.
Dan dikeluarkanlah bahwa dia pernah berbuat baik, pernah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dia sepelekan. Apa gunanya kebaikan itu dibandingkan dengan catatan yang 99 itu? Tapi tetap dia diperintahkan untuk menghadiri timbangannya. Ternyata itu hangus dengan dia ucapkan la ilaha illallah. Dosanya hangus. Sekarang kebaikan ini, di hadis ini kebaikan ini, apakah ikut hangus? Kalau yang itu sepakat, tidak ada silang pendapat. Kejahatan dengan kita bertobat terhapus. Iya, terhapus. Kalau kebaikannya gimana? Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat ini, Hakim ibn Hizam, aslam ta'ala ma salafa min khair. Dengan kamu masuk Islam, dengan tobatnya kamu dari kekafiran, dari jahiliyah, maka kamu juga telah membawa serta memasukkan juga apa yang kamu telah lakukan berupa kebaikan sebelum Islam. Ini sekali lagi bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan berupa kebaikan sebelum kita bertobat itu tetap mendapatkan catatan kebaikan. Sebaliknya, ada seorang baik sekali di jahiliyah, tapi meninggal di atas jahiliyah. Dapati masa Islam, tapi tidak masuk Islam. Aisyah bertanya tentang orang itu, gimana orang itu? Apakah nanti ada manfaat untuknya kebaikan di masa jahiliyah dulu? Kata Nabi, tidak, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita bisa lihat juga nyatanya Abu Thalib. Kita tahu kan Abu Thalib orang yang membesarkan Nabi dari kecil. Nabi meninggal ayahnya dari perut, belum lahir. Meninggal ibunya setelah Nabi 4 tahun. Dibesarkan oleh kakeknya, meninggal lagi kakek. Setelah itu dibesarkan oleh pamannya, sampai di usia 40 tahun masih tetap bersama Nabi. Dia beliau yang nikahkan Nabi, semuanya. Setelah usia 40 tahun Nabi menerima Islam, wahyu. Orang lain memusuhi Nabi karena telah mendakwakan Islam. Ini Abu Thalib tidak. Dia tetap membela Nabi SAW. Tetap membela Nabi. Tapi masalahnya satu, tidak mau bersyahadat. Itu masalahnya. Bahkan dia berkata dengan ucapannya yang terkenal, sungguh dia tahu bahwa agama terbaik agamanya Muhammad. Cuman dia memang sebutkan alasannya. Kalau bukan karena takut celaan, kan dia pembesar suku Quraisy di Makkah. Kalau bukan karena takut celaan, maka dia akan mengucapkan syahadat. Sampai pada sakit terakhir di tahun 10 kenabian. Bayangkan, 10 tahun dia temani Nabi di Islam. Dia bantu, dia bela Nabi. Iya, dari orang-orang yang mengganggunya. Sampai tahun ke-10 sakit keras, dengannya dia meninggal. Sebelum sakit datang Nabi kepadanya. Iya, datang Nabi kepadanya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengannya saya bisa berhujjah di hadapan Allah untuk membantumu di hari kiamat. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Padahal di dalam rumahnya juga anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya masuk Islam dari awal. Dari awal Nabi dakwakan Islam, anaknya ini sendiri masuk Islam. Orang anak muda di kalangan anak kecil, seorang di kalangan anak kecil yang pertama sekali masuk Islam. Itulah anaknya ini, Abu Thalib, Ali.
ibn Abi Thalib, anaknya masuk Islam. Dia tidak larang. Karena dia tahu bahwa agama terbaik Islam. Cuman takut celaan. Ini bahaya juga kalau kita malu dari orang. Ini malu yang tercela ini. Karena membuat dia tidak bersyahadat. Tahun ke-10 kenabian. Pas umur Nabi sudah 50 tahun. Nabi ajak dia masuk Islam. Disakit kerasnya itu. Dia tidak mau. Tetap tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Dan meninggal di atas kekafiran. Saat meninggal, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini belum jadi mantu ini. Masih jadi apa berarti ini? Sepupu. Ya, belum menikah dengan anaknya Nabi. Karena mereka menikah di Madinah. Ali menikahi putrinya Nabi Fatimah nanti di Madinah. Di tahun kedua Hijriah. Setelah perang Badar. Maharnya dari hasil bagian gonimanya di perang Badar. Pada tahun kedua di bulan Ramadan. Ini belum jadi mantunya. Datang kepada sepupunya ini. Wahai Rasulullah, sudah binasa pamanmu. Karena meninggal di atas kekafiran. Dia tidak bilang wafat nih. Tidak. Binasa. Iya, karena orang meninggal di atas kekafiran kan tidak ada pemuliaan. Kita dilarang mendoakannya. Telah binasa pamanmu. Maka kata Nabi kepadanya, ya kubur ayah. Mau diapa? Karena sudah didakwahi. Sudah didakwahi, tapi tidak mau. Sekarang, Nabi SAW, karena jaksanya di Islam sangat banyak. Ini menjadi poin kita ini. Ini orang baik ini. Cuma tidak mau bersyahadat. Iya, sebabnya Nabi tidak mampu diganggu oleh orang-orang musyrikin. Dia yang tahan. Iya, nama besarnya yang menjaganya itu waktu itu. Nabi meminta kepada Allah untuk mendoakan. Turun ayat, tidak pantas bagi Nabi untuk memintakan ampun terhadap musyrik. Setelah jelas baginya kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Ditegur. Jasanya itu yang besar, Nabi mau mendoakannya. Memintakan ampun untuknya. Tidak berguna. Dilarang oleh Allah. Tidak pantas bagi Nabi untuk mendoakan musyrik. Bayangkan. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak bertobat. Dengan masuk Islam, seandainya masuk Islam, maka dia telah mengislamkan seluruh bantuannya sebelumnya juga. Inilah dari apa yang kita bisa hubungkan dengan kisah ini. Sahabat ini yang beruntung. Ya, sahabat ini yang beruntung. Hakim ibn Hizam, orang baik di jahiliyah, masuk Islam. Maka kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah ikut masuk Islam. Tetap tercatat sebagai pahala walaupun dia lakukan sebelum Islam. Ini keutamaan. Dan ini pentingnya tetap menyambung silaturahmi walaupun kita adalah penjahat sekalipun. Penjahat sekalipun. Karena kebaikan itulah yang membawa kita kepada kebaikan masuk Islam. Kemudian setelahnya sama, masih mirip dengan tadi, cuman ini judulnya agak beda yang belum. Katakan babun silaturahimil musyrik wat tahdiyah. Tetap menyambung silaturahmi terhadap musyrik dan tetap memberikan hadiah kepadanya. Yaitu beda agama bukan berarti putus silaturahmi. Iya. Apalagi hanya sekedar beda pemahaman. Sebagian orang, Masya Allah, kadang lebih keras daripada Nabi. Iya. Karena saudaranya kunut, selesai. Sudah bukan saudara itu. Padahal orang yang kunut masih muslim. Iya, kadang karena saudaranya masih, karena jaharkan basmalah saja di sholat, sudah tidak mau sholat di belakangnya. Apalagi mau menyambung silaturahmi dengannya. Ini kadang sebagian orang prakteknya,
lebih keras daripada Nabi dan para sahabat. Di sini bagus juga ini bab. Walaupun musyrik, tetap kita boleh bersilaturahmi dengannya. Boleh kita memberikan hadiah kepadanya. Ini ada, beliau bawakan satu riwayat ya, yang mendukung judul bab ini. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Salam, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Abdah, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abdah. Abdah di sini Abdah ibn Sulaiman al-Kilabi, dia adalah rawi yang terpercaya, guru dari guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala, beliau berkata an Ubaidillah, dari Ubaidillah an-Nafi, dari Nafi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ra'a Umar hullatan siyara, Umar pernah melihat, yaitu di penjual jubah yang bergaris tapi terbuat dari sutra, kainnya, bahannya. Faqala, maka beliau berkata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawishtaroita hadih, sekiranya engkau beli ini. Itu beliau lihat bagus pakaian kainnya, iya, cantik, iya, maka beliau usulkan, seandainya engkau beli ini, falabistaha yaumal jum'ah, sehingga engkau bisa pakai pada hari Jumat, karena hari Jumat kita dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik yang kita punya. Walil wufud idza atau, dan engkau bisa pakai ketika menerima tamu, ketika mereka datang kepadamu, karena juga kita disunahkan kalau menerima tamu dengan pakaian terbaik juga. Faqala, maka kata Nabi kepada Umar, kan itu pakaian terbuat dari sutra, ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi min man la qalaqalah, orang yang memakai dari kalangan laki-laki pakaian sutra adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Karena pakaian sutra haram untuk kita laki-laki, halal untuk perempuan. Laki-laki hanya dibolehkan hanya sejari atau 2 jari atau 3 jari, bolehlah 4 jari. Lebih dari itu tidak dibolehkan. Boleh kita pakai sutra hanya ini lehernya saja, ya, atau ini yang di tangannya saja, atau paling bawah itu di bawah, boleh. Iya, kalau seluruhnya tidak dibolehkan, haram bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, halal, pakaiannya adalah pakaian dari sutra untuk perempuan. Makanya Nabi berkata kepadanya, tentunya Umar tidak tahu hukum. Beliau tidak tahu bahwa sutra haram untuk laki-laki. Maka kata Nabi, wahai Umar, sesungguhnya tiada lain orang yang pakai ini adalah orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Cuman setelahnya ada masalah. Ini yang mau disampaikan. Tumma uhdiyalin nabi minahulal. Kemudian setelah itu ternyata pakaian-pakaian dari sutra tadi itu dihadiahkan kepada Nabi. Fa'ahda ila Umar minahullah. Setelah itu Nabi hadiahkan lagi ke Umar. Nabi dikasih hadiah dari sutra, Nabi juga kasih hadiah Umar pakaian tadi. Faja'a Umar ila Rasulillah, maka Umar datang kepada Rasulullah. Faqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'atta ilayya hadi, engkau mengirimkan kepadaku pakaian dari sutra ini. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta, sementara saya telah mendengar engkau mengatakan apa yang kau katakan sebelumnya. Masa engkau berikan ke saya sementara engkau bilang tidak ada bagiannya di akhirat? Artinya tidak mungkin juga saya pakai, karena ini pakaian terbuat dari sutra. Engkau tidak bisa pakai, saya juga tidak bisa, karena syariat umum. Apa yang berlaku untuk Nabi berlaku juga untuk umat. Iya. Maka apa kata Rasulullah? Qala inni lam uhdihalak lital basaha, saya tidaklah hadiahkan kepada kamu agar engkau memakainya, tidak. Innama ahadaituha ilaik litabi'aha aw litaksuwaha, sungguhnya saya hadiahkan kepada kamu ya supaya kamu bisa menjualnya,
atau kamu berikan kepada orang yang boleh memakainya. Ini ada faedah untuk kita. Barang itu ada dua yang diharamkan untuk kita. Ada yang diharamkan zatnya, memang zatnya diharamkan. Ini seperti, mohon maaf, babi, anjing, itu haram zatnya untuk kita. Khamar, haram zatnya untuk kita. Maka haram juga harganya, tidak boleh dihadiahkan. Tapi ada barang halal, cuman halal ini adalah zatnya haram dipakai. Jadi ini yang haram dipakai. Barangnya halal karena buktinya halal untuk perempuan. Halal untuk perempuan berarti yang haram adalah dipakai oleh laki-laki. Zat barangnya halal. Maka ini Nabi SAW katakan kepadanya, kamu boleh menjualnya. Kalau zatnya haram, haram harganya. Kalau haram dipakai, bukan zatnya, maka boleh dijual, halal harganya. Halal harganya. Ini anjuran Nabi pertama kepadanya. Kamu boleh jual, atau kamu berikan kepada orang yang halal memakainya. Iya. Kan boleh kamu kasih ke perempuan, ke istri, karena halal untuk dia. Cuman karena ini pakaian laki-laki, hula ini jubah laki-laki, maka Umar dah berikan kepada istrinya. Kata Ibnu Umar, fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Maka Umar menghadiahkan pakaian dari sutra tadi itu, karena ini pakaian laki-laki, dia hadiahkan kepada saudaranya seibu yang masih musyrik. Ini menjadi poin pembahasan kita. Boleh memberikan hadiah kepada saudara walaupun masih musyrik. Beda agama, Umar Muslim. Saudara seibunya masih kafir. Tetap dia berikan hadiah kepadanya. Dibolehkan. Dari sinilah kita bisa mengambil faedah dengan faedah lain. Kadang sesuatu itu haram ya untuk kita yang berlaku hukum syariat Islam. Tidak haram untuk orang yang tidak berlaku hukum itu. Tidak haram bagi orang yang tidak berlaku hukum itu. Ini di banyak hal dibicarakan oleh ulama rahimahumullah. Haram bagi mukallaf misalnya. Bagi orang yang kena beban syariat. Tentunya bagi orang yang belum kena beban syariat belum haram. Kecuali untuk mendidiknya. Saya sering ditanya hukum anak pakai baju ada gambarnya. Bagi laki-laki dewasa kan tidak boleh. Karena haramnya gambar. Tapi bagi anak-anak gimana? Kan dia belum kena hukum taklid. Belum kena hukum halal haram. Kecuali untuk mendidiknya. Untuk memberitahukan kepadanya bahwa kita muslim tidak boleh pakai pakaian bergambar. Sama juga dengan pakaian sutra. Ada pakaian sutra. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Iya, kita halal pakaikan perempuan. Haram pakaikan laki-laki. Iya. Kan begitu hukumnya. Tapi kalau masih anak-anak, masih halal dia pakai. Masih halal dia pakai pakaian sutra. Kecuali dalam bab mendidiknya lagi. Kita kasih tahu, ini halal untuk saudaramu yang perempuan, haram untuk laki-laki. Iya, mendidiknya boleh. Tapi kalau belum kena hukum syar'i belum masuk. Sama dengan ini pembahasan. Haram untuk umat karena muslim. Tapi tidak haram untuk musyrik saudaranya. Karena musyrik tidak berlaku hukum syar'i. Tidak berlaku hukum syar'i. Itu faedah lain. Dan faedah pokok kita adalah sekali lagi, walaupun musyrik kita masih boleh bersilaturahmi dengannya. Walaupun musyrik, iya, masih boleh kita bersilaturahmi dengannya, memberikan hadiah kepadanya. Allah alam, ini dua bab yang kita ambil sambungan dari silaturahmi. Masih bab setelahnya lagi masih terkait dengan itu, tapi kita akhirkan di pertemuan kita akan datang.
Ustaz, apakah boleh membangun kuburan orang tua dengan alasan kuburan ayah lokasinya tepat depan rumah warga, jadi selalu dijadikan tempat sampah? Pernah saya dapati sampah dapur, sisik ikan, pernah juga saya dapati besi bekas, sehingga papan dan nisannya patah. Kata orang-orang di kuburan, kalau mau aman harus dibangun, bayar 3,5 juta. Tidak boleh bawa tukang sendiri. Jadi sudah ditentukan sama tukang dari kuburannya. Ya. Kuburan ibu posisinya jadi saluran air kalau hujan. Jadi kuburannya rusak, nisannya lepas, dan papannya juga rusak. Saya khawatir kalau kuburannya digali dan dikuburkan mayat baru lagi, karena di kuburan tersebut kalau nisannya sudah tidak ada, pasti digali lagi. Pindahkan. Sebelum kita bilang bangun, lebih baik pindahkan. Kan boleh pindah kubur. Kuburan itu, iya, dulu ada sahabat dipindahkan kuburan. Ternyata dia dikubur di tanah yang berair. Dipindahkan kuburan di tanah yang kering. Di tanah yang kering. Jadi kalau ada doror seperti ini, boleh kita pindahkan itu kuburan. Sebelum kita berbicara tentang membangunnya, iya, boleh dipindahkan ke tempat yang aman. Dari tempat biasa dibuang sampah ke tempat yang tidak biasa dibuang sampah. Dari tempat yang jadi saluran air ke tempat yang ya, tidak jadi saluran air. Daripada kita sewa itu, lebih baik kita beli kuburan yang aman tanahnya. Itu dulu yang kita lakukan daripada membangun, karena membangun kuburan dilarang oleh Nabi. Nahan Nabi SAW ayujassas al-kubur wa yuktab alaiha wa yubna. Nabi melarang untuk mengapuri kuburan. Nabi melarang untuk menulisinya. Nabi melarang untuk membangun sesuatu di atasnya. Iya, di atasnya. Setelah itu, kalau memang tidak bisa kita pindahkan, boleh kita membangun di sampingnya untuk maslahat tadi. Hanya untuk maslahat tadi. Tidak boleh kita bangun di atasnya. Sebagian orang kan bukan hanya di sampingnya, di atasnya juga. Itu kesalahannya. Boleh itu di sampingnya, maslahat menjaga tanahnya, maslahat untuk menjaga itu kuburan supaya tidak diinjak oleh orang. Kan tidak boleh kita berjalan di atas kuburan. Kita berjalan di selanya. Kita berjalan di selanya. Untuk menjaga supaya orang tidak injak, boleh kita bangun di sampingnya, di sekelilingnya itu. Iya, paling aman kalau misalnya batu-batu itu bisa disusun dan tidak, iya, pergi dengan hanya disusun, itu lebih aman. Tapi kalau tidak bisa kecuali hanya ditaruh semen baru bisa tetap, boleh. Itu maslahat namanya. Tapi sebelum itu semua kita bicarakan, lebih bagus pindahkan. Iya, lebih bagus kita pindahkan. Kalau bisa. Kalau bisa. Tidak apa-apa kita membeli kuburan di tempat lain dan kita pindahkan kuburan ayah atau ibu tadi. Dan tidak apa-apa kita kasih tanda kuburan. Sebenarnya yang dilarang bukan kasih tanda, karena Nabi juga beri tanda kuburan. Yang dilarang adalah menulis di atas. Kan kita tulis tahun apanya? Lahir, tahun lahir. Saya kira tahun wafat. Tahun lahir dan wafat ya, supaya ulang tahun lagi di bawah ya. Iya, enggak boleh ditulis. Kasih tanda boleh. Kasih tanda boleh. Menulisnya yang enggak boleh. Menulisnya yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau saya sebelum kita menempuh bangun, pindah. Itu lebih bagus. Boleh kita pindah pakai harta si mayat jika masih ada hartanya. Ya, karena pengurusan kuburan itu dengan hartanya yang meninggal. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka harta dari ahli waris. Itu kita pindahkan. Iya, wallahualam.
Silakan Pak. Nulis nama. Kan dilarang ditulis Pak. Kan kita hafal sih Pak toh. Namanya. Kan ditauji itu ya. Iya. Tidak boleh. Pokoknya ini Nabi larang masalahnya. Masalahnya ini ucapan Nabi Pak. Jadi Nabi kasih tanda kuburan Ibnu Mad'un. Belum kasih tanda. Ketika belum ditanya, kenapa kasih tanda? Supaya saya tahu kuburan saudaraku. Jadi tanda berarti tidak masalah. Tapi di sisi lain, ini perbuatan Nabi. Di sisi lain, Nabi melarang menulis. Nah, ini menulis apapun. Nama, apalagi tanggal. Iya, tidak boleh Pak. Kasih lagi tanda yang berbeda. Oh, Alhamdulillah Pak. Iya, Alhamdulillah. Sini ada lagi, Ustaz, kami melakukan bisnis bagi hasil. Jadi keluarga kami usaha ayam frozen. Kemudian kami kasih modal 125 juta. Banyak juga uang tadi. Dengan perjanjian kami dapat komisi 1.000 rupiah per ekor. Jadi komisi kami 1.000 dikalikan jumlah ekor ayam yang laku. Kadang satu pekan kami dikasih 3 juta. Kalau sewaktu-waktu kami minta uang modal awal 125 juta akan dikembalikan. Kalau kami kasih modal lagi, berjalan seperti itu lagi. Apakah boleh Ustadz yang demikian itu? 1.000 per ekor ya. Yang laku 1.000 per ekor. Ditentukan ya. Ini masalah ya, dalam bagi hasil itu ditentukan nilai seperti itu tidak dibolehkan. Karena nanti bisa dolim terhadap yang beri modal, itu dulu yang pertama. Dari sisi mana? Kalau lakunya dan untungnya lebih dari 1.000, lebih banyak, dolim, berarti dia tidak bagi hasil yang bagus. Kalau ternyata lakunya modal, bagi hasil 1.000 dia harus dapat. Ternyata dia beli itu ayam 25.000 misal. Laku juga 25.000. Atau di bawah 25.000 turun harga. Dolim terhadap yang menjalankan usaha itu. Sehingga akad bagi hasil dengan nilai langsung nominal begini tidak dibolehkan. Harus persen. Harus pakai wakaf, pakai persen. Kamu sekian persen, saya sekian persen. Tidak boleh kita pakai angka yang pasti ini. Iya, tidak boleh. Iya, banyak contoh di kitab jual beli masalah bagi hasil satu orang bangunannya, satu orang yang menjalankan usaha dalam bangunan itu. Tidak boleh. Pokoknya 1 bulan 500.000 kamu dapat. Tidak boleh, harus persen. Kalau mau bagi hasil, tidak boleh angka seperti ini. Iya, karena nanti ada saja musibah alam, kita tidak bisa pastikan. Iya, tidak bisa kita pastikan. Jangan pakai 1 ekor 1.000, pakai persen kalau mau. Terus ini ada ucapan, ya, kembali modal. Satu waktu kami minta uang modal awal, akan dikembalikan. Ini masalah ini. Kita akad pinjam berarti. Bukan akad bagi hasil. Dah, maunya itu selama belum bagi hasil, misalnya ini, selama masih belum kembali modal, kita 60 saya 40. Kita 70 saya 30. Kan harus begitu. Selama belum kembali modal. Iya. Nanti kalau kembali modal, dibalik lagi. Atau dikasih sama 50-50. Begitu maunya. Kan bagi hasil. Gimana nanti usahanya gagal? Kan kita tidak bisa pastikan 250 itu pasti ada pembelinya. Belum tentu kan. Akhirnya saudara berutang sama kita 250 juta. Usaha tidak jalan. Dolim. Tidak boleh begini. Ini namanya akad pinjam. Pinjam modal dihaluskan bagi hasil supaya tidak riba. Riba dari utang piutang. Ini kan riba utang piutang jadinya. 1.000 tadi itu jadi ribanya. Berarti kita dapat itu 3 juta. Itulah ribanya yang kita kasih pinjam 250 juta tadi. 125 juta tadi. Riba ini, kan ini akad pinjam meminjam.
bukan akad bagi hasil. Iya, hati-hati dari akad. Ini kan bisa riba qard. Riba qard. Iya, mirip kita kasih pinjam, bukan lagi mirip, jelas ini ya. Dikasih pinjam kalau begini akad. Dikasih pinjam kalau begini akadnya. Tidak boleh. Begini akan masuk dalam riba qard. Iya, akan masuk dalam riba qard. Wallahu a'lam. Ustaz, istri saya adalah seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Makassar. Terkadang ada keluarga pasien, termasuk pasiennya sendiri, kasih kue dan semacamnya ke istri saya. Mungkin banyak yang jenguk bawa kue takut mubazir karena kuenya dibagi ke perawat yang jaga. Bagaimana hukum makanan ini, Ustaz? Apakah halal dimakan dan apakah termasuk riswah? Pertama, tanya dulu itu ke pihak rumah sakit yang kasih kita kerjaan. Kalau ada begitu, tanya dulu. Apakah kalau ada yang kasih saya hadiah, halal saya ambil atau haram? Itu dulu, sebelum ke saya. Ketika dia bilang, tidak boleh kamu ambil, atau di yayasannya rumah sakit itu, di rumah sakit itu sudah ada aturan, tidak boleh ambil pemberian, maka saya akan jawab, tidak boleh kita mengambilnya. Haram, karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim di atas syarat akad kerja. Tidak boleh diubah-ubah. Tapi kalau aturannya halal, halal saja. Aturannya di rumah sakit itu, kalau ada pasien yang kasih, halal bagi perawat yang menjaga di situ untuk ambil kalau dikasih. Maka jawabannya juga apa? Halal. Iya, karena ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tergantung gambaran dari si penanya. Karena jawaban cabang dari pertanyaan. Wallahu. Bagaimana hukumnya membeli emas digital seperti aplikasi Dana? Aplikasi tersebut memberikan jaminan berupa penukaran dengan emas fisik jika minimal 1 gram. Tetapi untuk minimal 1 gram. Tapi untuk minimum pembelian digitalnya sangat fleksibel atau bisa dikatakan cicil. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini akan dibahas ini sebenarnya pas di pembahasan pekan depan itu, pembahasan jual beli emas. Ya, jual beli emas, tapi siapa tahu nanti kita tidak datang atau kita tidak ketemu lagi. Iya, emas itu tidak boleh dibeli cicil. Iya, tidak boleh. Kata Nabi SAW, ini kalau kita emas kita beli pakai rupiah, maka syarat yang harus kita penuhi satu saja. Idza kana yadan biyadin, harus dibayar di majelis akad. Terserah bayarnya langsung cash uang atau kita transfer, tapi di majelis akad. Di hadits Bukhari Muslim. Kalau emas dengan emas, 2 syarat. Harus di majelis akad dan sama timbangannya. Kalau lebih timbangannya, riba fadl. Iya. Yang rupiah dengan emas, 1 syarat saja. Sehingga jual beli emas cicil, riba nasi'ah. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tunggu uang tak sudah cukup, baru kita beli. Tidak cukup uang, Ustaz. Salah tak itu? Tahan diri tak kalau mau punya emas. Iya, mau punya emas tapi sering beli ikan, kan salah. Harus dia tahan diri sampai dapat. Satu lagi. Pendek. Boleh? Masya Allah. Baik sekali kita hari ini ya. Ustaz, tolong jelaskan tentang seorang janda. Aduh, ini. Baik. Siapa tahu ada. Ustaz, tolong jelaskan tentang seorang janda yang ingin menikah. Ia berhak atas dirinya sendiri. Betul. Berhak atas dirinya sendiri maksudnya untuk menerima laki-laki itu atau menolaknya. Tidak boleh ahli waris orang tuanya bilang wajib kamu nikah itu. Dia punya hak untuk ditanya, mau nggak kamu sama itu? Bukan hak untuk menerima nikahnya. Hati-hati itu bedakan. Kalau yang menikahkannya, saya nikahkan kamu, itu haknya siapa?
walinya. La nikah illa biwali. Janda ataupun gadis, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Jangan sampai kita salah paham. Kalau gadis, boleh dinikahkan paksa oleh orang tuanya. Orang tuanya kasih akad sah. Kalau janda, tidak bisa, harus ditanya. Mau kau itu sama Den Lala? Harus ditanya. Iya, begitu. Kalau dia bilang, tidak mau aja deh Kak, dia sudah punya 3. Ya, misalnya Den Lala, iya, maka itu tidak dibolehkan Den Lala langsung paksa orang tuanya akad sama anakmu. Tidak boleh. Begitu Den Lala. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.